Tubuhmu sedang menghancurkan dirinya sendiri dari dalam, setiap hari, setiap jam, setiap detik, dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Racun menumpuk di dalam sel-selmu. Protein rusak menghalangi organ-organmu bekerja dengan benar. Dan sistem pencernaanmu berteriak minta istirahat, tapi kamu terus memaksanya bekerja tanpa henti. Dokter-dokter paling brilian di dunia modern baru saja menemukan solusi untuk semua ini. Tapi yang paling menakjubkan adalah Allah sudah memberikan solusi itu kepada umat manusia lebih dari 14 abad yang lalu. Solusi itu bukan obat mahal, bukan terapi rumit, bukan operasi canggih. Solusi itu adalah puasa Ramadan. Dari negara mana kalian menonton video ini? Berlangganan saluran ini jika kalian mencintai Islam. Karena hari ini kita akan membongkar rahasia demi rahasia yang tersembunyi di balik ibadah puasa. Rahasia yang begitu luar biasa sehingga dunia kedokteran modern masih tercengang ketika menemukan betapa sempurnanya sistem yang Allah rancang ini. Jauh sebelum laboratorium manapun mengenal istilah detoksifikasi, jauh sebelum para ilmuwan memahami bagaimana sel tubuh membersihkan dirinya sendiri, sebuah perintah suci telah turun dari langit yang mengubah kehidupan miliaran manusia di seluruh penjuru bumi. Malaikat Jibril alaihi salam turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara perintah-perintah agung yang dibawa oleh wahyu itu, tersembunyi satu amalan yang akan menjadi tiang kokoh keimanan, jalan penyucian jiwa, dan kunci menuju berkah yang melampaui batas imajinasi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Satu ayat ini membuka gerbang menuju lautan manfaat yang membentang di dunia dan akhirat. Tapi pernahkah kalian bertanya, mengapa Allah memilih puasa sebagai salah satu dari 5 rukun Islam? Apa hikmah ilahi yang tersembunyi di balik perintah menahan diri dari makan dan minum ini? Jawabannya jauh lebih dalam dari apa yang kebanyakan orang bayangkan. Puasa bukan sekedar latihan fisik untuk menahan lapar. Puasa adalah sistem pembersihan total yang menyentuh setiap dimensi kehidupan manusia, spiritual, fisik, mental, dan sosial secara bersamaan. Ketika seorang muslim mengucapkan niat puasa di keheningan waktu fajar, mereka bukan hanya memutuskan untuk melewatkan sarapan. Mereka sedang memasuki perjanjian suci dengan Sang Pencipta alam semesta, sebuah kontrak langsung antara hamba dan Tuhannya yang tidak ada saksi selain Allah sendiri. Dan disinilah keistimewaan puasa yang membedakannya dari semua ibadah lainnya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Allah berfirman, "Setiap amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya." Bayangkan itu. Setiap ibadah lain memiliki pahala yang jelas dan terukur. Tapi untuk puasa, Allah sendiri yang akan memberikan balasannya secara langsung tanpa batas dan tanpa perantara. Ini bukan janji manusia, ini adalah janji langsung dari Sang Pencipta langit dan bumi. Teman-teman, berlangganan dan tekan tombol suka, ini sangat membantu kami untuk terus menghadirkan konten bermanfaat tentang keajaiban Islam. Dan sekarang, mari kita masuk lebih dalam, karena apa yang terjadi di dalam tubuhmu saat berpuasa benar-benar akan mengubah cara pandangmu terhadap ibadah ini selamanya. Saat tubuh memasuki kondisi puasa, sesuatu yang luar biasa terjadi di tingkat yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Sel-sel tubuhmu memulai sebuah proses yang oleh para ilmuwan disebut autofagi. Proses ini begitu penting sehingga ilmuwan yang menemukannya meraih penghargaan Nobel. Tapi apa sebenarnya autofagi itu? Sederhananya, sel-selmu mulai membersihkan dirinya sendiri. Mereka mengenali bagian-bagian yang rusak, protein yang sudah tidak berfungsi, dan limbah yang menumpuk selama berbulan-bulan, lalu menghancurkan dan mendaur ulang semuanya menjadi energi baru. Bayangkan rumahmu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan secara menyeluruh. Debu menumpuk di setiap sudut, barang-barang rusak berserakan di mana-mana, sampah menggunung di tempat-tempat tersembunyi.
Lalu tiba-tiba datang tim pembersih profesional yang membersihkan segalanya hingga berkilau seperti baru. Itulah yang dilakukan autofagi pada tubuhmu saat berpuasa. Allah telah merancang program detoksifikasi alami yang sempurna, jauh sebelum manusia mengenal kata detoksifikasi itu sendiri. Selama jam-jam puasa, sistem pencernaanmu yang bekerja keras tanpa henti sepanjang tahun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Lambung, hati, pankreas, dan usus yang biasanya sibuk memproses makanan dari pagi hingga malam, sekarang bisa memfokuskan seluruh energinya untuk memperbaiki dan meregenerasi diri. Dan ketika waktu berbuka tiba, organ-organ ini kembali bekerja dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Pencernaanmu menjadi lebih baik, penyerapan nutrisi lebih optimal, dan seluruh sistemmu berfungsi seperti mesin yang baru saja diservis dengan sempurna. Tapi semua ini baru permulaan. Karena apa yang terjadi pada jantung dan otakmu selama berpuasa, itu yang benar-benar akan membuat kalian terkejut. Jantung, organ yang Allah sebutkan lebih dari 130 kali di dalam Al-Quran, menerima perlindungan luar biasa selama puasa. Ketika kadar insulin dalam darah menurun, tubuh beralih membakar lemak yang tersimpan untuk mendapatkan energi. Proses ini meringankan beban sistem kardiovaskular secara drastis. Tekanan darah menurun, kolesterol jahat berkurang, dan risiko penyakit jantung menyusut secara signifikan. Seolah Allah telah menyediakan obat alami yang melindungi pusat kehidupanmu tanpa efek samping dan tanpa biaya. Dan otakmu, ciptaan paling menakjubkan yang Allah letakkan di dalam tubuh manusia, selama puasa menghasilkan sebuah protein istimewa bernama BDNF, yang mendorong pertumbuhan sel-sel saraf baru dan melindungi sel-sel yang sudah ada dari kerusakan. Memori meningkat tajam, fokus menjadi lebih kuat, pikiran terasa lebih jernih dari biasanya. Orang yang berpuasa mendapati bahwa kemampuan mereka untuk berkonsentrasi dalam ibadah dan mengingat Allah meningkat secara dramatis. Tapi semua manfaat fisik ini, seajaib apapun kedengarannya, masih belum bisa dibandingkan dengan apa yang puasa lakukan terhadap jiwa dan kondisi psikologis manusia. Dan disinilah rahasia terbesar Ramadan mulai terungkap. Kebanyakan orang mengira bahwa puasa hanya menguji tubuh, tapi kenyataannya puasa menguji sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa disentuh oleh tangan, yaitu jiwamu. Dan apa yang terjadi pada jiwa manusia selama Ramadan sungguh di luar dugaan siapapun. Setiap kali seorang muslim berhasil melewati 1 hari penuh berpuasa, dari fajar hingga matahari terbenam tanpa setetes air pun menyentuh bibirnya, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam dirinya. Muncul rasa pencapaian yang begitu kuat, sebuah keyakinan bahwa dirinya mampu mengendalikan keinginan-keinginan yang selama ini menguasainya. Dan rasa kendali diri ini bukan hanya berlaku untuk menahan lapar. Kekuatan ini merembes ke seluruh aspek kehidupannya. Orang yang mampu menahan diri dari makanan dan minuman yang halal selama berjam-jam, tiba-tiba mendapati bahwa menolak godaan lain menjadi lebih mudah. Kebiasaan buruk yang selama bertahun-tahun terasa mustahil untuk ditinggalkan, perlahan mulai kehilangan cengkeramannya. Perokok yang sudah kecanduan selama puluhan tahun melaporkan bahwa mereka berhasil berhenti merokok selama Ramadan. Orang yang selama ini tidak bisa mengendalikan emosinya, mendapati bahwa kesabaran mereka meningkat secara luar biasa. Inilah keajaiban puasa yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan semata. Karena ini adalah perubahan yang datang langsung dari Allah sebagai hadiah bagi mereka yang menaati perintahnya dengan tulus. Tapi bukan itu saja. Selama berpuasa, tubuh melepaskan zat kimia alami yang disebut endorfin, yaitu hormon yang membuat suasana hati menjadi lebih baik dan menciptakan perasaan damai yang mendalam. Banyak muslim di seluruh dunia menceritakan pengalaman yang sama, bahwa selama Ramadan, mereka merasakan ketenangan batin yang tidak pernah mereka rasakan di bulan-bulan lainnya. Sebuah kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata,
seperti selimut hangat yang membungkus hati di tengah dinginnya dunia. Dan ini bukan sekedar efek psikologis biasa. Ini adalah berkah nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang taat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa puasa adalah perisai dari api neraka, perisai dari dosa, dan perisai dari segala hal yang bisa merusak hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Sekarang bayangkan, setiap detik rasa lapar yang kamu rasakan, setiap momen ketika tenggorokanmu kering, dan kamu memilih untuk tetap bersabar, setiap keinginan yang kamu tahan demi Allah, semua itu tercatat sebagai ibadah. Bukan hanya tercatat, tapi menjadi bentuk zikir yang terus-menerus mengangkat jiwamu menuju Sang Pencipta. Puasa mengembangkan sesuatu yang dalam bahasa Arab disebut takwa. Takwa adalah kesadaran penuh akan kehadiran Allah di setiap momen kehidupanmu. Sebuah kondisi di mana hatimu selalu terhubung dengan Tuhanmu, baik di saat sendiri maupun di keramaian. Ketika seseorang melatih dirinya untuk menahan hal-hal yang sebenarnya halal selama siang hari Ramadan, ia sedang membangun kekuatan spiritual untuk menolak hal-hal yang haram sepanjang hidupnya. Puasa menjadi arena latihan bagi jiwa, sebuah medan pelatihan yang mempersiapkannya untuk menghadapi bisikan setan dan dorongan hawa nafsu. Tapi ada sesuatu yang terjadi di alam gaib selama bulan Ramadan yang menjadikan transformasi spiritual ini semakin dahsyat. Dan ketika kalian mendengarnya, kalian akan memahami mengapa Ramadan benar-benar berbeda dari semua waktu lainnya. Selama bulan Ramadan, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia terjadi di alam yang jauh melampaui jangkauan kita. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan yang selama 11 bulan menggoda dan menyesatkan manusia dibelenggu dengan rantai. Inilah mengapa banyak muslim merasakan perubahan drastis pada diri mereka begitu Ramadan tiba. Godaan yang biasanya terasa begitu kuat, tiba-tiba melemah. Keinginan untuk bermaksiat yang biasanya sulit dilawan mendadak lebih mudah dikendalikan. Dan dorongan untuk beribadah yang di bulan-bulan biasa terasa berat, selama Ramadan mengalir begitu alami, seolah hati sedang ditarik menuju Allah. Terciptalah sebuah atmosfer spiritual yang tidak ada tandingannya di waktu manapun sepanjang tahun. Atmosfer yang secara sempurna dirancang oleh Allah untuk memberikan setiap muslim kesempatan terbaik dalam bertaubat, memohon ampunan, dan bertumbuh secara rohani. Di dalam atmosfer inilah sholat terasa berbeda. Muslim yang selama 11 bulan mungkin berjuang untuk fokus dalam sholatnya, selama Ramadan mendapati bahwa hatinya hadir sepenuhnya ketika berdiri di hadapan Allah. Bacaan Al-Quran yang di bulan-bulan biasa mungkin terasa seperti rutinitas. Selama Ramadan, menyentuh relung hati yang paling dalam dan menggetarkan jiwa dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Setiap ayat terasa hidup. Setiap kata terasa seperti pesan pribadi dari Sang Pencipta kepada hambanya. Dan ketika malam tiba, keajaiban Ramadan mencapai puncaknya melalui sholat tarawih. Setelah seharian berpuasa, ketika tubuh telah disucikan dari dalam, dan jiwa telah terangkat menuju langit, berdiri di hadapan Allah dalam sholat malam menjadi pengalaman yang keindahannya melampaui apa yang bisa diungkapkan oleh bahasa manusia. Kaki mungkin lelah, tubuh mungkin merasakan efek puasa seharian, tapi hati terasa lebih ringan dari bulu dan lebih terang dari cahaya. Imam membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu, dan setiap ayat terasa menembus langsung ke dalam dada, menggetarkan sesuatu yang tertidur di dalam sana selama berbulan-bulan. Air mata mengalir bukan karena kesedihan, tapi karena kerinduan yang begitu dalam kepada Allah, karena rasa syukur yang meluap, karena kesadaran betapa besar kasih sayang Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk berdiri di hadapannya di bulan yang penuh berkah ini. Muslim yang menggabungkan puasa di siang hari dengan sholat dan tilawah Al-Quran di malam hari, menciptakan sebuah siklus ibadah yang begitu dahsyat, yang menyucikan tubuh dan jiwa secara bersamaan. Siklus ini seperti spiral yang terus menanjak ke atas, setiap hari membawa mereka lebih dekat kepada Allah dibanding hari sebelumnya.
Tapi puasa Ramadan bukan hanya tentang hubungan pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ada dimensi lain dari ibadah ini yang dampaknya begitu besar hingga mampu mengubah seluruh tatanan masyarakat. Dan inilah yang membuat Ramadan menjadi fenomena yang tidak ada bandingannya di agama manapun di muka bumi ini. Lebih dari 2 miliar muslim di seluruh dunia berpuasa pada waktu yang sama, merasakan lapar yang sama, menahan dahaga yang sama, dan memecah puasa mereka pada momen yang sama. Dan fenomena ini menciptakan sesuatu yang tidak pernah bisa ditiru oleh gerakan sosial manapun dalam sejarah umat manusia. Ketika Ramadan tiba, tembok-tembok yang biasanya memisahkan manusia runtuh satu persatu. Yang kaya dan yang miskin berdiri berdampingan dalam barisan sholat yang sama, merasakan lapar yang sama persis, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Yang muda dan yang tua, yang berpendidikan tinggi dan yang sederhana, yang berkulit putih dan yang berkulit gelap. Semuanya menjalani ujian yang sama dan meraih kemenangan yang sama ketika azan maghrib berkumandang. Tidak ada ibadah lain di muka bumi ini yang mampu menciptakan kesetaraan senyata ini. Dan disinilah dimensi sosial puasa Ramadan menunjukkan kejeniusan ilahi yang luar biasa. Ketika seorang pengusaha kaya yang terbiasa makan di restoran mewah, merasakan perutnya keroncongan di siang hari Ramadan, untuk pertama kalinya dia benar-benar memahami apa yang dirasakan oleh tetangganya yang miskin setiap hari sepanjang tahun. Pemahaman ini bukan datang dari membaca buku atau menonton dokumenter. Ini adalah pemahaman yang lahir dari pengalaman langsung, dari rasa lapar yang nyata, dari dahaga yang sesungguhnya. Dan empati yang tumbuh dari pengalaman ini jauh lebih kuat dan lebih tulus dari simpati apapun yang bisa muncul dari sekedar mengetahui bahwa orang lain menderita. Inilah mengapa bulan Ramadan selalu menjadi bulan dengan tingkat amal dan sedekah tertinggi di seluruh dunia Islam. Bukan karena Muslim dipaksa untuk berderma, tapi karena puasa telah membuka mata hati mereka terhadap penderitaan sesama. Masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang yang membawa makanan untuk dibagikan saat berbuka. Komunitas-komunitas mengorganisir dapur umum untuk memberi makan mereka yang tidak mampu. Tetangga mengetuk pintu tetangga dengan membawa nampan berisi hidangan hangat. Anak-anak yatim yang biasanya terlupakan tiba-tiba dikelilingi oleh kasih sayang dari seluruh masyarakat. Dan momen berbuka puasa yang dalam bahasa Arab disebut iftar berubah menjadi perayaan persaudaraan yang memperkuat ikatan antar sesama muslim dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh acara apapun lainnya. Keluarga yang mungkin jarang berkumpul di bulan-bulan biasa, selama Ramadan duduk bersama setiap malam mengelilingi meja yang sama. Bukan kemewahan hidangannya yang membuat momen ini istimewa. Justru sebiji kurma dan segelas air yang memecah puasa terasa lebih nikmat dari jamuan paling mewah di dunia. Karena kelezatan itu bukan datang dari makanannya, melainkan dari rasa syukur yang meluap setelah berjam-jam menahan diri. Setiap suapan menjadi pengingat akan nikmat Allah yang selama ini dianggap biasa. Setiap tegukan air menjadi bukti kasih sayang Sang Pencipta yang tidak pernah putus. Dan di meja iftar inilah, keluarga berbagi bukan hanya makanan, tapi juga refleksi spiritual, cerita tentang perjuangan puasa hari itu, dan doa-doa yang dipanjatkan bersama. Tapi ada satu waktu lain di bulan Ramadan yang bahkan lebih istimewa dari iftar. Sebuah momen sunyi sebelum fajar yang menyimpan keajaiban tersendiri, dan kebanyakan orang tidak menyadari betapa berharganya waktu ini. Sahur. Waktu makan sebelum fajar yang sering dianggap hanya sebagai persiapan fisik untuk menjalani puasa. Tapi kenyataannya, sahur menyimpan dimensi spiritual dan emosional yang jauh melampaui sekedar mengisi perut. Bayangkan ini. Seluruh dunia masih tertidur lelap dalam kegelapan malam. Jalanan sunyi senyap dan tidak ada suara selain hembusan angin dan detak jantungmu sendiri. Di tengah keheningan itu, sebuah keluarga muslim bangun bersama, berjalan dengan mata setengah terpejam menuju dapur yang lampunya baru saja dinyalakan. Mereka duduk bersama dalam cahaya redup,
berbagi makanan sederhana, sambil berbisik pelan agar tidak mengganggu ketenangan malam. Ada sesuatu yang sangat intim dan sakral tentang momen ini. Waktu yang dicuri dari tidur dan didedikasikan sepenuhnya untuk Allah menjadi kenangan Ramadan yang paling membekas di hati. Anak-anak kecil yang dibangunkan untuk sahur pertama mereka menatap dengan mata berbinar, merasa bangga bisa ikut serta dalam ibadah orang dewasa. Kakek dan nenek yang mungkin sudah menjalani puluhan Ramadan tetap merasakan keistimewaan yang sama setiap kali mereka duduk di meja sahur. Dan di antara suapan demi suapan, keluarga saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan untuk bersabar menjalani hari yang panjang di depan. Momen-momen kecil seperti inilah yang membentuk fondasi keluarga Muslim yang kokoh, fondasi yang dibangun di atas dasar ibadah bersama dan pengorbanan bersama. Dari sahur ini pula lahir salah satu manfaat puasa yang paling mendalam namun jarang dibicarakan, yaitu rasa syukur yang sesungguhnya. Kalian tahu, kebanyakan manusia di zaman modern ini hidup dalam kelimpahan tapi merasa kekurangan. Mereka memiliki segalanya tapi tidak pernah merasa cukup. Kulkas penuh dengan makanan, tapi mereka mengeluh tidak ada yang enak untuk dimakan. Air bersih mengalir tanpa henti dari keran, tapi mereka tidak pernah sekalipun bersyukur atas nikmat itu. Puasa Ramadan membalikan seluruh perspektif ini. Ketika seseorang secara sukarela menahan diri dari makanan dan minuman selama berjam-jam, sesuatu yang fundamental berubah di dalam cara mereka memandang kehidupan. Segelas air putih biasa yang di hari-hari normal tidak pernah dilirik 2 kali, saat berbuka puasa menjadi minuman paling nikmat yang pernah menyentuh bibir mereka. Sepiring nasi sederhana berubah menjadi hidangan yang mendatangkan air mata syukur. Muslim belajar melihat setiap nikmat, sekecil apapun itu, sebagai hadiah langsung dari Allah yang layak disyukuri dengan sepenuh hati. Dan rasa syukur ini bukan hanya bertahan selama Ramadan. Banyak Muslim melaporkan bahwa setelah Ramadan berakhir, cara mereka memandang kehidupan berubah secara permanen. Mereka menjadi lebih menghargai hal-hal kecil, lebih bersyukur atas apa yang mereka miliki, dan lebih sedikit mengeluh tentang apa yang tidak mereka punya. Tapi, tahukah kalian bahwa puasa Ramadan juga mengubah sesuatu yang sangat tidak terduga dalam kehidupan sehari-hari Muslim? Sesuatu yang bahkan para ahli produktivitas di perusahaan-perusahaan terbesar dunia masih berjuang untuk mencapainya. Orang-orang yang paling sukses di dunia menghabiskan jutaan dolar untuk seminar manajemen waktu dan pelatihan produktivitas. Tapi mereka tidak tahu bahwa Allah sudah memberikan pelatihan produktivitas terbaik secara gratis kepada setiap Muslim yang berpuasa. Ini bukan klaim yang dibuat-buat. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh ratusan juta Muslim setiap tahunnya. Ketika seseorang berpuasa, sesuatu yang aneh terjadi pada cara mereka menggunakan waktu. Karena energi terbatas dan hari terasa lebih singkat, otak secara otomatis mulai memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dan membuang aktivitas yang sia-sia. Pekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu berjam-jam, tiba-tiba bisa diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Fokus meningkat tajam karena otak yang sedang berpuasa tidak terganggu oleh siklus makan dan mengantuk yang biasanya memecah konsentrasi sepanjang hari. Banyak Muslim dengan jujur mengakui bahwa Ramadan justru menjadi bulan paling produktif mereka sepanjang tahun. Bukan meskipun mereka berpuasa, tapi justru karena mereka berpuasa. Disiplin yang dibangun dari menahan lapar dan dahaga merembes ke seluruh aspek kehidupan mereka, mengubah cara mereka bekerja, belajar, dan mengelola tanggung jawab. Dan dari sisi ekonomi, puasa Ramadan menciptakan dampak yang jarang dibicarakan tapi sangat signifikan. Di tingkat individu, pengurangan konsumsi makanan dan berkurangnya kebiasaan makan di luar selama Ramadan menghasilkan penghematan yang cukup besar. Dan yang indahnya, penghematan ini tidak disimpan untuk diri sendiri. Sebagian besar Muslim mengalihkan uang yang mereka hemat untuk amal dan sedekah, menciptakan aliran kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Di tingkat komunitas, lonjakan amal selama Ramadan menyediakan dukungan vital bagi kaum miskin dan masyarakat yang kesulitan,
membentuk sistem redistribusi kekayaan alami yang memperkuat seluruh tatanan sosial. Inilah keadilan sosial Islam yang bekerja tanpa perlu dipaksakan oleh pemerintah atau undang-undang manapun. Puasa juga membawa perubahan pada sesuatu yang sangat mendasar namun sering diabaikan, yaitu pola tidur. Selama Ramadan, banyak Muslim mendapati bahwa meskipun waktu tidur mereka berkurang karena bangun untuk sahur dan beribadah di malam hari, kualitas tidur mereka justru meningkat secara dramatis. Tidur menjadi lebih dalam, lebih tenang, dan lebih memulihkan. Ritme bangun untuk sahur dan beribadah di malam hari menciptakan siklus yang menyelaraskan tubuh dengan peredaran alami siang dan malam. Sebuah pola yang para ahli kesehatan modern sebut sebagai ritme sirkadian yang optimal. Dan ada satu dimensi detoksifikasi Ramadan yang melampaui semua yang sudah kita bahas tentang pembersihan fisik. Selama bulan suci ini, Muslim tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, tapi juga dari seluruh perilaku negatif. Gosip yang biasanya mengalir tanpa sadar dari mulut harus dihentikan. Amarah yang biasanya meledak tanpa kendali harus ditahan. Aktivitas sia-sia yang biasanya menghabiskan berjam-jam waktu harus ditinggalkan. Pembersihan menyeluruh ini menyucikan hati dari racun-racun spiritual yang selama ini menumpuk tanpa disadari. Dan bagi mereka yang selama ini terjerat oleh kebiasaan yang merusak, Ramadan menawarkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari sekedar program rehabilitasi biasa. Jutaan orang di seluruh dunia menghabiskan ribuan dolar untuk program berhenti merokok, terapi mengatasi kecanduan, dan klinik rehabilitasi. Tapi tingkat keberhasilannya seringkali mengecewakan. Sementara itu, setiap tahun selama Ramadan, tak terhitung jumlah Muslim yang berhasil memutus rantai kecanduan yang selama bertahun-tahun membelenggu mereka tanpa biaya, tanpa terapi, tanpa obat-obatan, hanya dengan kekuatan puasa dan pertolongan Allah. Tekad yang meningkat drastis selama bulan puasa dikombinasikan dengan motivasi spiritual yang begitu kuat dan atmosfer Ramadan yang mendukung perubahan, menciptakan kondisi yang sempurna untuk menghajurkan kebiasaan merusak apapun. Perokok berat yang sudah kecanduan selama puluhan tahun bersaksi bahwa mereka akhirnya bisa berhenti selamanya setelah Ramadan memberi mereka kekuatan awal yang mereka butuhkan. Orang yang selama ini tidak bisa mengendalikan pola makan mereka, menemukan bahwa puasa mengajarkan mereka tentang kendali diri yang sesungguhnya. Dan ini bukan sekedar cerita motivasi. Ini adalah bukti nyata bahwa sistem yang Allah rancang dalam puasa Ramadan bekerja pada tingkat yang tidak bisa dijangkau oleh metode buatan manusia manapun. Tapi Ramadan bukan hanya tentang meninggalkan yang buruk. Bulan ini juga tentang mengisi jiwa dengan yang baik. Masjid-masjid di seluruh penjuru dunia menyelenggarakan program khusus selama Ramadan. Ceramah, kajian, dan halakoh Al-Quran mengisi setiap malam dengan ilmu dan hikmah. Dan yang menakjubkan, Muslim yang berpuasa dengan kepekaan spiritual mereka yang meningkat tajam menjadi jauh lebih reseptif terhadap pelajaran-pelajaran ini. Ilmu yang di bulan-bulan biasa mungkin masuk dari telinga kiri dan keluar dari telinga kanan, selama Ramadan meresap ke dalam hati dan mengubah cara berpikir serta berperilaku. Ramadan menjadi sekolah spiritual intensif selama 1 bulan penuh yang hasilnya bisa bertahan sepanjang hidup. Dan efek puasa pada hubungan antar manusia sungguh luar biasa. Pengalaman berpuasa bersama dikombinasikan dengan penekanan Islam pada kesabaran, kebaikan, dan pengampunan selama bulan suci, seringkali menjadi katalis untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Keluarga yang sudah lama berselisih akhirnya berdamai di meja iftar. Sahabat yang saling mendiamkan selama berbulan-bulan menemukan keberanian untuk saling memaafkan. Tetangga yang selama ini hidup berdampingan tanpa pernah saling menyapa, mulai berbagi makanan dan kebaikan. Ramadan melembutkan hati yang paling keras sekalipun dan membuka pintu rekonsiliasi yang selama ini terkunci rapat. Dan salah satu keindahan Ramadan yang paling menakjubkan adalah kemampuannya mengubah setiap aktivitas biasa menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah. Menyiapkan makanan untuk iftar bukan lagi sekedar memasak, tapi menjadi amal kebaikan yang pahalanya berlipat ganda.
Menyuapkan makanan ke mulut orang yang berbuka puasa, meskipun hanya dengan sebiji kurma, mendatangkan pahala yang setara dengan pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Bahkan, tidur seorang yang berpuasa dihitung sebagai ibadah, karena istirahat itu mempersiapkan tubuh untuk melanjutkan ketaatan kepada Allah. Setiap napas, setiap langkah, setiap detik yang dijalani dalam keadaan puasa menjadi catatan kebaikan yang terus bertambah tanpa henti. Dan puasa mengajarkan pelajaran lain yang sangat berharga tentang bagaimana menghadapi kesulitan dan ujian kehidupan. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat Muslim yang mendapatkan manfaat khusus dari Ramadan dengan cara yang sangat unik dan jarang dibicarakan. Seorang anak kecil berusia 6 tahun bangun sebelum fajar dengan mata berbinar penuh semangat, menarik tangan ibunya dan berkata bahwa dia ingin ikut berpuasa seperti ayahnya. Dan momen sederhana itu mungkin terlihat biasa, tapi sebenarnya disitulah dimulai pembentukan karakter seorang Muslim sejati yang akan bertahan seumur hidup. Anak-anak yang diperkenalkan pada puasa secara bertahap, mungkin setengah hari dulu, kemudian perlahan bertambah, sedang menjalani sekolah kehidupan yang tidak bisa ditemukan di lembaga pendidikan manapun di dunia. Mereka belajar bahwa keinginan bisa ditunda, bahwa kesabaran membuahkan hasil manis, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari rasa lapar dan haus, yaitu cinta kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Setiap jam yang berhasil mereka lewati tanpa makan, menanamkan benih disiplin diri yang akan tumbuh menjadi pohon kokoh di masa dewasa mereka. Rasa bangga yang memancar dari wajah anak kecil yang berhasil menyelesaikan puasa pertamanya adalah pemandangan yang bisa membuat air mata orang dewasa mengalir. Karena di momen itu, sebuah fondasi spiritual telah diletakkan. Fondasi yang akan menopang seluruh bangunan kehidupan mereka ke depan. Bagi para perempuan, Ramadan menawarkan pengalaman yang unik dan penuh hikmah. Ketika datang masa di mana mereka mendapat jeda alami dari puasa, ini bukan berarti mereka terputus dari berkah Ramadan. Justru sebaliknya, Allah dalam kebijaksanaannya yang sempurna telah menghormati siklus alami tubuh perempuan sambil tetap membuka pintu-pintu ibadah lainnya. Mereka bisa terus berdoa, berzikir, bersedekah, membaca terjemahan Al-Quran, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang pahalanya tetap berlipat ganda di bulan suci ini. Dan ketika mereka kembali berpuasa, mereka merasakan semangat yang segar dan apresiasi yang lebih dalam terhadap ibadah ini. Para lansia yang berpuasa dalam batas kemampuan mereka sering menceritakan sesuatu yang mengharukan. Mereka bilang bahwa meskipun tubuh sudah tidak sekuat dulu, justru di usia senja inilah puasa terasa bermakna. Setiap Ramadan yang mereka jalani terasa seperti hadiah yang semakin berharga, karena mereka tidak tahu apakah Allah akan memberikan kesempatan untuk merasakan Ramadan berikutnya. Dan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu berpuasa karena sakit atau usia yang sangat lanjut, Allah dengan kasih sayangnya yang tak terbatas menyediakan jalan alternatif. Mereka bisa memberi makan orang miskin sebagai pengganti puasa, sebuah cara yang indah untuk tetap meraih berkah Ramadan sambil membantu sesama. Tidak ada seorang pun yang ditinggalkan tanpa bagian dari rahmat bulan suci ini. Setiap Muslim, apapun usia, kondisi, dan kemampuannya, memiliki tempat dan peran dalam perayaan ibadah agung ini. Tapi dari semua keajaiban Ramadan yang sudah kita bahas, ada satu rahasia yang mungkin paling mengejutkan dan paling mengubah cara pandangmu terhadap setiap detik yang kamu habiskan selama berpuasa. Satu amal kebaikan sederhana yang di bulan-bulan biasa mendapatkan satu pahala, selama Ramadan bisa meledak menjadi 70 kali lipat atau bahkan lebih. Dan angka ini bukan metafora atau perumpamaan. Ini adalah janji langsung dari Allah yang Maha Pemurah. Bayangkan kamu sedang bermain sebuah permainan di mana setiap koin yang kamu kumpulkan tiba-tiba dikalikan 70. Satu koin menjadi 70, 10 koin menjadi 700. Dan semakin banyak kamu berusaha, semakin besar penggandaannya. Itulah yang terjadi dengan setiap kebaikan yang dilakukan seorang Muslim selama Ramadan. Senyum yang kamu berikan kepada saudaramu, pahalanya berlipat ganda.
Segelas air yang kamu berikan kepada orang yang berbuka puasa, pahalanya melonjak berkali-kali lipat. Setiap ayat Al-Quran yang kamu baca, setiap rakaat sholat yang kamu dirikan, setiap sedekah yang kamu keluarkan, semuanya mengalami penggandaan yang melampaui perhitungan matematika biasa. Sistem penggandaan pahala ini adalah bentuk kemurahan Allah yang luar biasa, sebuah kesempatan emas yang diberikan kepada hamba-hambanya untuk mengumpulkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif singkat. Nabi Muhammad SAW memberitahu kita bahwa barang siapa mendirikan sholat di malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa masa lalunya akan diampuni. Perhatikan betapa besarnya janji ini. Bukan sebagian dosa, tapi seluruh dosa masa lalu dihapus bersih, hanya karena seseorang berdiri sholat di malam Ramadan dengan hati yang tulus. Dan inilah mengapa sholat tarawih dan qiyamul lail selama Ramadan memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ketika jamaah memenuhi masjid di malam hari, ketika suara Al-Quran menggema di antara dinding-dinding yang suci, ketika air mata mengalir dari mata-mata yang khusyuk, di sanalah dosa-dosa sedang dihapus, catatan amal sedang dibersihkan, dan jiwa-jiwa sedang diperbaharui. Tapi tunggu, ada satu malam di antara malam-malam Ramadan yang nilainya begitu luar biasa, sehingga Allah sendiri mengabadikannya dalam sebuah surah khusus di dalam Al-Quran. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam di mana malaikat-malaikat turun ke bumi dalam jumlah yang begitu banyak, hingga mereka lebih banyak dari butiran kerikil di muka bumi. Satu malam di mana setiap doa didengar, setiap permintaan dijawab, dan setiap hamba yang berdiri dalam ibadah dengan hati yang tulus, mendapatkan pengampunan total dari Sang Pencipta. Malam itu adalah Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Tersembunyi di antara 10 malam terakhir Ramadan, malam ini menanti setiap muslim yang bersungguh-sungguh mencarinya. Dan muslim yang telah menjalani puasa dengan ikhlas, yang jiwanya telah disucikan dan hatinya telah dilembutkan oleh berminggu-minggu ibadah, berada dalam kondisi paling sempurna untuk meraih keajaiban malam itu. Tapi apa yang terjadi setelah Ramadan berakhir ternyata menyimpan pelajaran yang sama pentingnya dengan bulan puasa itu sendiri. Ketika Ramadan berakhir dan bulan Sabit Syawal muncul di langit, jutaan muslim di seluruh dunia merasakan emosi yang sangat kontradiktif pada saat yang bersamaan, yaitu kebahagiaan yang meluap bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Dan siapapun yang pernah merasakan ini tahu persis betapa anehnya perasaan itu. Bahagia karena mereka telah berhasil menyelesaikan 1 bulan penuh ibadah yang menguji setiap serat kesabaran mereka. Sedih karena bulan yang paling mereka cintai, bulan yang membawa mereka paling dekat kepada Allah, kini telah pergi dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan hidup untuk merasakannya lagi. Air mata yang mengalir di malam terakhir Ramadan berbeda dari air mata manapun sepanjang tahun. Itu adalah air mata kerinduan kepada bulan yang belum pergi, tapi sudah dirindukan. Dan kemudian datanglah Idul Fitri. Pagi itu terasa berbeda dari pagi-pagi lainnya. Ada kegembiraan di udara yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Anak-anak memakai baju baru mereka dengan wajah berseri-seri. Orang dewasa saling berpelukan dengan mata berkaca-kaca, saling meminta maaf atas kesalahan yang mungkin terlupakan. Jalanan dipenuhi oleh muslim yang berjalan menuju lapangan sholat Id dengan langkah ringan dan hati yang bersih. Takbir bergema di setiap sudut kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan suara itu mengirimkan getaran ke seluruh tubuh siapapun yang mendengarnya. Idul Fitri bukan sekedar perayaan biasa. Ini adalah perayaan kemenangan. Kemenangan atas hawa nafsu, kemenangan atas kelemahan diri, kemenangan atas godaan yang selama 1 bulan penuh berhasil dilawan. Dan sebelum sholat Id dilaksanakan, ada satu kewajiban terakhir yang memastikan bahwa kebahagiaan Idul Fitri dirasakan oleh setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali. Zakat fitrah.
Setiap muslim yang mampu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga di hari raya tidak ada seorang pun yang kelaparan, tidak ada seorang pun yang merasa terpinggirkan, tidak ada seorang pun yang tidak bisa ikut merasakan kegembiraan hari kemenangan ini. Inilah keadilan sosial Islam yang paling indah. Sebuah sistem yang memastikan bahwa kebahagiaan tidak menjadi hak eksklusif orang kaya saja. Tapi, Festival Idul Fitri bukanlah akhir dari perjalanan spiritual Ramadan. Justru inilah awal dari ujian yang sesungguhnya. Karena pertanyaan terpenting bukan seberapa baik kamu selama Ramadan, tapi seberapa banyak kebaikan Ramadan yang mampu kamu pertahankan setelahnya. Dan disinilah banyak muslim menghadapi tantangan terbesar mereka. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dengan susah payah dibangun selama 1 bulan penuh bisa runtuh dalam hitungan hari jika tidak dijaga dengan sungguh-sungguh. Tapi bagi mereka yang memahami hikmah sejati Ramadan, bulan suci itu bukan garis akhir, melainkan garis start. Dan ada sebuah rahasia yang jarang diketahui tentang bagaimana mempertahankan momentum spiritual Ramadan sepanjang tahun. Para ilmuwan di laboratorium paling canggih di dunia baru saja membuktikan apa yang Muslim sudah praktikan selama lebih dari 14 abad. Dan penemuan mereka membuat komunitas medis internasional tercengang. Penelitian demi penelitian yang dilakukan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa puasa intermiten, yaitu pola makan yang melibatkan periode menahan diri dari makanan secara teratur, memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Sensitivitas insulin meningkat, yang berarti tubuh menjadi lebih baik dalam mengelola gula darah, dan risiko diabetes menurun secara signifikan. Peradangan kronis yang menjadi akar dari banyak penyakit modern berkurang drastis. Sistem kekebalan tubuh mengalami pembaruan dan menjadi lebih kuat dalam melawan infeksi dan penyakit. Sel-sel tubuh menjadi lebih efisien dalam memperbaiki diri sendiri, yang berkontribusi pada umur yang lebih panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa teratur dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit jantung dan jenis-jenis kanker tertentu. Semua penemuan ilmiah ini memvalidasi apa yang Muslim sudah ketahui sejak awal, bahwa perintah-perintah Allah bukan hanya bermanfaat secara spiritual, tapi juga dirancang dengan sempurna untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Dan disinilah letak keajaiban yang seharusnya membuat setiap orang yang berpikir berhenti sejenak dan merenungkan. Bagaimana mungkin sebuah perintah yang diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, di tengah padang pasir, jauh sebelum ada mikroskop, laboratorium, atau universitas kedokteran, bisa begitu sempurna selaras dengan penemuan ilmiah paling mutakhir di abad ke-21? Jawabannya hanya satu. Karena perintah itu datang dari Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, Sang Pencipta tubuh manusia itu sendiri. Dan bagi Muslim yang ingin mempertahankan manfaat Ramadan sepanjang tahun, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan jalannya. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa 3 hari di pertengahan setiap bulan Hijriyah. Semua ini adalah cara untuk menjaga tubuh dan jiwa tetap dalam kondisi yang dibangun selama Ramadan. Muslim yang menggabungkan puasa Ramadan dengan puasa-puasa sunnah sepanjang tahun menciptakan siklus pembersihan dan pembaruan yang tidak pernah berhenti. Dan ada satu fakta tentang Ramadan yang menjadikannya benar-benar unik di antara semua fenomena keagamaan di dunia. Karena Ramadan mengikuti kalender lunar, bulan suci ini bergeser sekitar 10 hingga 11 hari lebih awal setiap tahun dalam kalender matahari. Artinya, sepanjang hidupnya, seorang muslim akan mengalami puasa di semua musim. Dari hari-hari pendek musim dingin yang sejuk, hingga hari-hari panjang musim panas yang terik. Setiap musim membawa tantangan dan pelajaran yang berbeda. Musim panas mengajarkan kesabaran yang lebih berat. Musim dingin mengajarkan rasa syukur atas kemudahan. Dan ketika bumi berputar dan matahari bergerak melintasi zona waktu yang berbeda, Muslim di seluruh dunia memulai dan mengakhiri puasa mereka secara bergiliran, menciptakan rantai ibadah global yang tidak pernah terputus selama 1 bulan penuh.
Tapi semua yang sudah kita bahas ini, semua manfaat fisik, spiritual, mental, dan sosial yang luar biasa ini, ternyata masih belum menyentuh aspek yang paling menakjubkan dari puasa Ramadan, yaitu apa yang tersembunyi di dalam detail-detail kecil ibadah ini yang kebanyakan orang lewatkan begitu saja. Sebiji kurma kecil yang tampak biasa ternyata menyimpan rahasia ilmiah yang begitu sempurna, sehingga para ahli nutrisi modern masih tidak habis pikir bagaimana satu buah sederhana ini bisa menjadi makanan paling ideal untuk memecah puasa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan ini lebih dari 14 abad sebelum ilmu nutrisi modern lahir. Ketika seorang muslim meletakkan sebiji kurma di mulutnya saat azan maghrib berkumandang, yang terjadi di dalam tubuhnya adalah sebuah keajaiban biokimia. Gula alami dalam kurma langsung diserap oleh tubuh yang kelelahan, memberikan suntikan energi instan yang dibutuhkan setelah berjam-jam berpuasa. Kalium dalam kurma segera bekerja memulihkan keseimbangan elektrolit yang berkurang selama seharian menahan diri. Serat alaminya mempersiapkan sistem pencernaan yang sudah beristirahat seharian untuk mulai bekerja kembali secara perlahan dan lembut. Antioksidan di dalamnya melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan mempercepat pemulihan. Semua ini terjadi hanya dari sebiji kurma kecil. Dan cara Nabi Muhammad SAW mengajarkan berbuka puasa ternyata adalah panduan nutrisi yang sempurna secara ilmiah. Dimulai dengan kurma dan air untuk memberikan energi awal dan menghidrasi tubuh. Kemudian berhenti sejenak untuk menunaikan sholat maghrib, memberikan waktu bagi sistem pencernaan untuk mempersiapkan diri menerima makanan yang lebih berat. Baru setelah itu, makan utama dikonsumsi secara perlahan dan tidak berlebihan. Urutan ini melindungi lambung dari kejutan yang bisa terjadi jika langsung makan berat setelah berjam-jam kosong. Ini mencegah lonjakan gula darah yang berbahaya. Dan ini memastikan tubuh menyerap nutrisi dengan efisiensi maksimal. Para ahli gizi terkemuka di dunia sekarang merekomendasikan persis pola yang sama untuk memecah puasa intermiten, tanpa menyadari bahwa Muslim sudah melakukannya selama lebih dari 1.400 tahun. Hal yang sama berlaku untuk sahur. Makanan yang lambat dicerna seperti biji-bijian utuh, protein, dan lemak sehat yang dikonsumsi sebelum fajar menyediakan energi yang dilepaskan secara bertahap sepanjang hari, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan mencegah rasa lemas yang berlebihan. Waktu sahur yang berdekatan dengan sholat subuh juga memastikan bahwa setiap hari puasa dimulai dengan ibadah dan zikir, mempersiapkan tidak hanya tubuh, tapi juga jiwa untuk menjalani hari yang penuh berkah. Setiap detail dalam ibadah puasa, dari waktu mulai hingga cara mengakhirinya, dari jenis makanan yang dianjurkan hingga urutan mengkonsumsinya, semuanya tersusun dengan presisi yang hanya mungkin datang dari Sang Pencipta, yang mengetahui setiap sel dalam tubuh manusia karena Dialah yang menciptakannya. Dan semua keajaiban ini, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari kurma di meja iftar hingga rantai ibadah global yang mengelilingi bumi, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang akan mengubah cara kalian memandang Ramadan selamanya. Ramadan bukan hanya 1 bulan dalam 12 bulan. Ramadan adalah mesin transformasi paling dahsyat yang pernah diberikan kepada umat manusia. Sebuah sistem yang mengubah orang biasa menjadi atlet spiritual yang kekuatannya melampaui apa yang mereka pikir mampu mereka capai. Orang yang sepanjang tahun berjuang untuk bangun sholat subuh, selama Ramadan mendapati dirinya terbangun dengan mudah sebelum fajar untuk sahur. Orang yang selama ini merasa sulit berkonsentrasi dalam sholat, selama Ramadan merasakan fokus dan kekhusyukan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Orang yang biasanya enggan mengeluarkan sedekah, selama Ramadan menjadi yang pertama mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Transformasi ini bukan kebetulan dan bukan sulap. Ini adalah hasil dari berkah khusus yang Allah curahkan ke atas bulan suci ini, dikombinasikan dengan efek kumulatif dari ibadah yang dilakukan secara konsisten selama 1 bulan penuh.
Ketika seseorang berkomitmen sepenuhnya kepada puasa, bukan hanya menahan makan dan minum, tapi merangkul seluruh dimensi Ramadan, mulai dari sholat tarawih, tilawah Al-Quran, sedekah, kesabaran, dan pengampunan, mereka menghubungkan diri mereka dengan sumber kekuatan yang bisa mengubah hidup mereka secara permanen. Dan pelajaran terbesar yang Ramadan ajarkan kepada setiap Muslim adalah pelajaran yang paling dibutuhkan oleh dunia modern saat ini. Di tengah masyarakat yang terobsesi dengan konsumsi, yang mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak yang dimiliki dan seberapa mewah gaya hidup yang dijalani, Ramadan datang setiap tahun untuk mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari mengkonsumsi lebih banyak. Kebahagiaan sejati datang dari mensyukuri apa yang sudah dimiliki, dari mengendalikan keinginan alih-alih dikendalikan olehnya, dari memberi alih-alih hanya menerima, dan dari menghubungkan diri dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih abadi dari dunia material ini. Puasa mengajarkan bahwa ketidaknyamanan sementara bisa menghasilkan kebaikan yang abadi, bahwa menahan diri justru membebaskan, bahwa kekosongan perut bisa mengisi kepenuhan jiwa, dan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan karena Allah tidak akan pernah sia-sia, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang kekal setelahnya. Manfaat puasa Ramadan tidak berhenti di dunia saja. Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa puasa akan menjadi pemberi syafaat bagi pemiliknya di hari kiamat nanti. Ibadah ini akan berdiri di hadapan Allah dan bersaksi untuk orang yang menjalankannya, memohonkan ampunan dan rahmat bagi mereka. Investasi spiritual selama 1 bulan Ramadan menghasilkan keuntungan yang akan dinikmati di kehidupan yang tidak mengenal akhir. Maka, ketika nanti kalian melihat bulan sabit tipis muncul di langit senja, yang menandakan datangnya Ramadan, ingatlah bahwa kalian sedang menyaksikan kedatangan hadiah terbesar dari Allah, sebuah peti harta karun berisi berkah yang menunggu untuk dibuka oleh niat yang tulus dan ibadah yang sungguh-sungguh. Entah kalian adalah Muslim yang sudah menjalani puluhan Ramadan dan ingin memperdalam penghayatan, atau seseorang yang baru mengenal keindahan Islam, memahami keajaiban puasa Ramadan membuka jendela menuju kebijaksanaan dan keindahan ibadah Islam yang tiada bandingannya. Inilah moral terdalam dari seluruh perjalanan kita hari ini. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu kepada hamba-Nya kecuali di dalamnya terkandung kebaikan yang sempurna, kebaikan untuk tubuh, jiwa, akal, dan seluruh masyarakat. Setiap perintahnya adalah bukti cintanya kepada manusia. Dan sekarang, saya ingin bertanya langsung kepada kalian. Dari semua manfaat puasa Ramadan yang sudah kita bahas hari ini, manfaat mana yang paling kalian rasakan sendiri dalam hidup kalian? Dan perubahan apa yang paling besar yang Ramadan bawa ke dalam diri kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, karena saya benar-benar ingin membaca cerita kalian satu persatu. Semoga Allah menganugerahi seluruh Muslim berkah penuh puasa Ramadan dan menjadikan bulan suci ini sebagai sumber penyucian, pertumbuhan, dan kedekatan kepadanya bagi semua yang memeluknya dengan hati yang ikhlas. Jika video ini menyentuh hati kalian, tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar kalian tidak melewatkan konten-konten bermanfaat lainnya tentang keajaiban Islam.